Mereka punya satu set gamelan yang kadang-kadang dibunyikan bersama sehingga mereka menjadi satu kesatuan dengan semangat, dengan sejarah yang sama, yaitu sejarah luka, menjadi satu semangat kehidupan. Meskipun di dalam pengasingan yang demikian sunyinya. Dan gamelan tersebut akhirnya dibawa ke Australia. Nah, ketika Indonesia merdeka, gamelan itu ditinggalkan di sana. Sampai sekarang gamelan itu berada di museum di Melbourne University yang disebut dengan gamelan Digul atau gamelan kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang kita hadirkan dalam dongeng ataupun dalam cerita ini adalah tokoh-tokoh nyata sebetulnya dalam perjuangannya menuntut kemerdekaan Indonesia. Namun sebetulnya ada sedikit sekali pengakuan keterlibatan mereka dalam perubahan sejarah yang mengakhiri kolonialisasi dunia. Yang salah satunya bermula di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu salah satu yang mengakhiri kolonialisasi bangsa Eropa di belahan selatan, di dunia bahkan. Nah, mereka itulah salah satu penggerak pertama. Selamat sore Mas Jumadi. Selamat sore Muni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Jumadi gimana? Sehat? Sehat, saya sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lagi di singgasananya Mas Jumadi nih ya, di Pecantingan, Rumah Seni Pecantingan. Ya, selamat datang di Rumah Seni Pecantingan di akhir bulan Oktober. Panasnya bukan main, banyak daun-daun jatuh, air di kolam menyusut, tapi gagasan dan semangat kesenian terus laju dan lawan. Dan itu terlihat di belakangnya Mas Jumadi itu ya, digelar itu apa Mas? Kain atau apa? Iya, itu kain panjang 12 meter kali 3 meter. Kain kanvas sih sebetulnya ya. Tepatnya kain yang dilumuri dengan lem dari beras, dari nasi. Yaitu sebagai sarana penutup dari permukaan kanvas. Teknik ini satu-satunya di dunia. Dia berasal dari teknik peninggalan kerajaan Mojopahit yang kemudian dibawa lari ke kerajaan Gelgel di Klungkung 600 tahun lalu. Dan sampai sekarang masih terus dipraktekkan dari hari ke hari sebagai tradisi seni lukis kamasan. Saya sendiri hanya mengambil kainnya dari sana yang nantinya akan kita beri gambarnya interpretasi kita tentang perpindahan penduduk dalam skala besar di abad ini. Karena perpindahan penduduk itu juga terjadi perpindahan flora fauna, perpindahan gagasan, perpindahan penyakit, perpindahan ekonomi, perpindahan derita, perpindahan kebahagiaan, dan lain-lain. Artinya dia adalah kosmos tapi 12 meter kali 3 meter. Nanti akan dipamerkan di Museum Modern dan Contemporary Art atau Museum Macan di Jakarta 2 minggu lagi. Wow, ini buat teman-teman yang di Jakarta dan di luar Jakarta bisa datang langsung. Di tanggal berapa Mas jadwalnya? Pembukaannya untuk publik tanggal 16 November. Tapi pamerannya akan berlangsung sekitar 4-5 bulanan. Tapi jangan lupa di 2 minggu awal itu antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 November saya pribadi Jumadi dan juga tim dari Rumah Seni yang kita sebut dengan Shadow Factory membuat satu kesenian kolaboratif dalam bentuk rupa pertunjukan yang juga akan ditampilkan di Museum Macan di pameran yang sama, tapi pertunjukannya 2 kali sehari, jam 11 dan jam 4 sore, 11 pagi dan 4 sore. 2 kali pertunjukan sehari selama tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 November. Ceritain dong prosesnya, masa produksi. Ini sudah mulai
digarap sudah berapa lama? Kalau prosesnya sih lama ya. Saya menggeluti karya ini sebenarnya sudah agak lama. Jadi salah satu residensi awal pertama kali saya sebagai seniman itu tahun 2004. Itu memang yang mengundang saya itu satu kota kecil 5 jam dari kota Sydney di pedalaman Australia. Namanya Kaora. Nah di desa itu ternyata saya temukan adanya makam 9 daripada orang-orang Indonesia. Ternyata makam itu setelah kita lihat semuanya terjadi kebanyakan di tahun 1943 sampai dengan 1945 atau 47, 9 makam itu. Jadi dari sana saya menjadi tertarik sebenarnya. Meskipun waktu itu sudah ada pengenalan dari seorang ilmuwan, sejarawan Indonesia, yaitu Ibu Jane Lingard. Dari Ibu Jane Lingard itu saya mendapatkan 6 puisi yang ditulis oleh tawanan perang yang sebelumnya, jauh sebelumnya, tahun 1926 ditangkap di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, dan di Sumatera, yang lalu dibuang ke Digul. Pada tahun 1942 mereka dilarikan ke Australia karena ketakutan pemerintah Hindia Belanda terhadap persekutuan antara orang-orang tahanan Digul dengan kehadiran Jepang di Asia Raya. Nah, mereka diungsikan ke sana gitu. Ibu Jane Lingard ini menulis detail tentang itu dalam bukunya Antara Rebel and apa judulnya? Saya agak lupa judulnya. Rebel dan apa ya? Nanti lagi. Sejak tahun 2004 itu karena saya menjadi residensi pertama saya, isu itu masih menggelitik. Bahkan isu itu membuat cara pandang saya terhadap kesenian itu berubah. Karena saya kan jadi dari 2004 sampai sekarang ini sebetulnya 20 tahun proses melihat, menimbang. Tapi 10 tahun dari 2004 itu sekitar tahun berapa ya? Nggak sampai, 2013 gitu. 2000 saya dikasih commission work untuk membuat satu pertunjukan juga yang serupa dengan tema mass migration. Jadi migrasi dalam jumlah besar-besaran antara migrasi yang rela dari diri dan juga migrasi yang didorong oleh suasana atau peristiwa besar semacam perang, kelaparan, wabah, atau stabilan sosial itu. Nah, mereka ini tergolong dari migrasi besar-besaran karena jumlah orang Indonesia yang masuk ke pedalaman kota sekitar 1.200 orang, tidak sedikit. Dan ketika sampai di sana kan bulan Juni di musim yang musim sangat dingin, jadi kebanyakan meninggal karena sakit. Tahun 1942 ya. Nah, 20 tahun berproses, apa yang Mas Jumadi akan tampilkan besok di Museum Macan ini? Iya, peristiwa ini, isu ini kan seperti yang semula saya sampaikan, ada 9 makam, kemudian ada 6 puisi sebagai pemantik daripada inspirasi. Karya ini juga pernah saya tulis juga dalam puisi yang lain, pernah saya buat gambar-gambar, pernah juga saya buat lukisan yang judulnya misalnya siapa perampok dan siapakah polisinya misalnya. Sehubungan dengan tanah Papua, sehubungan dengan Digul, sehubungan dengan kolonialisasi gitu. Tapi dalam karya ini adalah 1 jam kolosal pertunjukan yang mana saya sendiri dibantu beberapa asisten membuat sekitar yang akan dipertunjukkan sekitar 600 wayang. Tapi dalam prosesnya kita sebetulnya menggunting atau memotong kurang lebih 1.500-an. Jadi banyak yang diedit gitu loh. Dalam pertunjukan itu kita mesti latihan wayang yang mana dulu, yang mana dulu, yang mana dulu, dengan diiringi pertunjukan bunyi-bunyian dan juga musik yang dikomposisi
oleh Mas Dimas. Nah, proses pembuatan tadi ya 600 yang sudah terfilter ya itu ya, sudah terpilih. Itu berapa lama itu prosesnya? Ya itu pokoknya in total itu selama setahun ini memotong dan memotongnya ya. Iya. Iya kan karena setiap karakter itu harus digambar, tidak ada template-nya sebetulnya. Jadi satu sama lain itu digambar manual dan juga digunting manual, dan beberapa memang sangat detail, sangat kecil-kecil gitu loh, rambutnya atau tangannya. Nah, selama 1 tahun itu dengan tim Mm-mm. partner juga, apa tantangannya, hambatannya dalam berproses itu? Hambatan dalam berproses itu apa ya? Karena ini bukan kesenian yang sifatnya ekspresif. Seperti melukis kanvas besar yang harus kita atasi dalam sehari, itu ada tantangannya tersendiri. Ini dalam 1 tahun kita masih menggunting, masih memotong terus, karakter masih lahir baru. Jadi sebetulnya ini semacam kesenian yang seharusnya dikerjakan oleh komunitas besar, tapi kita atasi atau kita upayakan kemandirian kita. Tantangannya pertamanya saya tidak punya skillnya untuk membuat wayang-wayang itu. Pertama saya harus belajar bikin itu. Mengguntingnya bagaimana, menggambarnya bagaimana. Jadi memang benar-benar bukan benar-benar kosong, tapi untuk setiap karya baru itu ada kecenderungan saya adalah untuk melatih diri dengan keterampilan baru. Yang ini keterampilan baru karena saya trainingnya adalah seorang pelukis. Iya, jadi ini membuat wayang gitu, wayang kertas dalam jumlah yang banyak dengan ukuran yang bervariasi. Dan ketika diproyeksikan bagaimana. Kemudian berkolaborasi dengan orang lain. Karena saya trainingnya adalah pelukis, sekali lagi kebanyakan waktu saya itu di dalam studio sendirian. Jadi tidak ada harus berunding dengan siapa dalam berkarya. Kali ini karena ada tim, itu pertama menyusun tim. Jadi jam 11 siang misalnya, saya harus ingat bahwa nanti sebentar lagi kami semua harus makan siang. Itu dinamika dalam studio. Jadi ada perubahan. Misalnya pagi tahu-tahu jam 8 mereka udah siap menunggu. Apa yang akan kita lakukan misalnya. Dan staminanya untuk berkarya demikian panjang bukan hanya seorang, tapi juga beberapa orang. Kalau ini disebut tantangan ya. Dan klasik juga berarti juga ada di dalamnya pendanaan. Di dalamnya juga kan, nah itu semua saling kejar mengejar lah, ya. Tapi kita saling mengingatkan bahwa ada satu fokus yaitu membuat satu karya baru. Dalam memang sejak awal sudah kita ngomongkan ini skalanya akan sangat kolosal ini. Nah, ini yang saya tahu kan teman-teman ini juga para pelukis ya Mas, yang dari Jogja, ya kan? Para pelukis-pelukis. Berarti kan di sini ketika kalian membuat project ini ada inilah ya ego pendapatan atau sudut pandang sebagai pelukis. Nah itu bagaimana Mas sebagai leader memanage itu agar ya proses tahun ini nih bisa terus berlanjut gitu loh. Iya, sebetulnya kan bagaimana memanage ego antar individu, terus orientasi kelompok, ya kan, tetap konsisten dengan objektif, dengan orientasi panjangnya kan, iya. Ya mau tidak mau, memang harus ada suara yang didengar, yang mana mau tidak mau ya. Artinya pendek kata saya membuat banyak sekali gambar sebagai referensi. Kalau enggak kita nanti semua ada di wacana. Iya. Jadi pendek kata ini gambarnya, terus mau diapakan? Kalau mau ditambahi telinga silakan, atau kalau ditambahi kaki ya silakan. Atau kita pilih dari ini juga boleh gitu. Jadi prosesnya dari gambar itu kemudian kita potong kertas. Utamanya dalam tim visual art
itu support teman-teman itu membantu di memotong karena memang perlu waktu yang sangat lama. Nah, itu dalam sehari misalnya saya kadang-kadang terpisah dengan mereka karena ternyata motongnya jauh lebih cepat daripada menghasilkan gambar baru. Misalnya gambar tokoh yang badannya besar, kepalanya menghadap ke sana. Tidak kita inginkan ini. Yang kita inginkan adalah kepalanya menghadap ke sini misalnya. Jadi kita mulai lagi. Saya membayangkan itu mirip-mirip seperti kayak apa ya, film production house gitu. Jadi kan mereka juga ada storyboarding dan juga atau graphic design yang mana ada apa ya, ada bagian yang di directing, kemudian ada bagian-bagian lainnya yang menyusul. Nah, bentuk kesenian yang akan ditampilkan apa? Bisa dijelaskan? Yang nanti akan ditampilkan di Museum Macan. Yang akan ditampilkan di Misi Macan adalah pertunjukan teater bayang-bayang kita namanya, atau shadow play dalam bahasa Inggrisnya, yang mengambil referensi dari ragam shadow play yang ada di dunia. Misalnya kan ada sejarah wayang itu yang masih hidup di Cina misalnya. Ya, saya pernah belajar juga di Cina melihat. Terus ada juga di India, ada juga di Yunani, ada juga di Turki, di Mesir, Thailand ada, di beberapa tempat di Asia Tenggara ada, Kamboja, Malaysia. Apalagi di Indonesia ada di Jawa dan ada di Bali. Dari situ kita belajar banyak itu, kemudian kita membuat pertunjukan ini. Namun semua karakternya tidak ada karakter tradisional, karakternya kita bikin tidak melulu manusia, tapi juga ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada hujan, ada malam, karakternya banyak sekali gitu ya. Dan menggunakan sumber pencahayaan dari overhead projector yang dulu tahun 80-an, 90-an digunakan sebagai media presentasi di kampus di mana. Jadi ketika overhead projector itu dinyalakan, kita tutup dengan wayang yang kita potong sehingga mencetak bayang-bayang ke dinding atau ke layar. Kiri dan kanan ada dua overhead projector yang dioperasikan oleh yang namanya pawang bayang-bayang. Nah, pawang bayang-bayang ini cara menggerakkan wayangnya juga dibimbing atau dituntun oleh live musik yang sengaja dikomposisi untuk ini. Itu pertunjukannya begitu. Jadi sebenarnya pertunjukan teater bayang-bayang dengan live music. Semua live dan penonton bisa melihat langsung apa yang dioperasikan dan bagaimana kejadiannya dalam bentuk bayang-bayang. Apa yang ingin Mas berikan lebih kepada penonton? Iya. Jadi kesenian ini kelebihan daripada bentuk kesenian ini adalah merekonstruksi wayang tradisi itu dalam konteks sekarang. Namun tetap tidak mengingkari, tapi membuat sesuatu yang magic dengan tangan. Nyaris berlawanan dengan perkembangan teknologi yang menggunakan digital. Kita semuanya monolog, peristiwa pertunjukannya terjadi di sana. Namun kelihatannya seolah-olah animasi dia. Jadi detik per detik itu terjadi secara manual. Misalnya daun jatuh, kita buat dia daun jatuh dengan musik yang langsung live di sini, gitu. Terus jatuh pas dung, gitu. Jadi musiknya nggak bisa telat. Musiknya pun ditulis secara detail. Alatnya apa, dan kita tidak happening, tidak spontan. Namun melalui pelatihan-pelatihan. Keren kayaknya kan teman-teman ini perlu hadir ya untuk melihat langsung. Insya Allah. Kalau kita bicara tema, Mas, tema besar yang akan ditampilkan untuk kesenian besok ini. Jadi tema besar yang dimaksud adalah setelah penelitian saya tadi itu mulai awal tahun 2004 saya mengenal satu peristiwa sejarah yang mana terjadi
penangkapan di Indonesia terhadap pergerakan kemerdekaan dari tahun 20-an yang kemudian diungsikan di Digul 15 tahun, dan setelah kehadiran Jepang di Asia Raya, 1.200 orang Indonesia yang di Digul itu diungsikan ke pedalaman Australia oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi di sini temanya adalah ketidakadilan, adalah perjuangan kemerdekaan baik itu individu atau kelompok atau bangsa. Kemudian berdampak pada pengungsian atau pengasingan tepatnya. Jadi sebetulnya tentang keterasingan itu sendiri, perjuangan. Keterasingan dan perjuangan ini adalah satu peristiwa penting di abad ini. Kita banyak yang lepas dari kelompok-kelompok, dari masyarakat secara ekonomi, secara sosial. Jadi sebetulnya yang terpenting adalah penggambaran kesepian dalam jiwa manusia di abad ini. Itu pokok daripada dorongan untuk membuat kesenian ini. Adapun sisi positifnya, ketika berada di Digul, ketika masuk di dalam Digul, Sungai Digul, Boven Digul, itu tibanya di sana ditawarin oleh Belanda ke para pejuang ini 3 kilo paku, mau kamu apakan? Gitu. Setelah beberapa hari kemudian mereka saling berunding. Nah, daripada dijadikan alat untuk membangun rumah atau membangun mebel atau membuat yang lain, ternyata paku ini kemudian dilelehkan menjadi gamelan. Iya. Kemudian disusul dengan pancinya, sendoknya, beberapa alat lainnya, rantang, menjadi satu set gamelan selama 15 tahun itu. Mereka punya satu set gamelan yang kadang-kadang dibunyikan bersama sehingga mereka menjadi satu kesatuan dengan semangat, dengan sejarah yang sama, yaitu sejarah luka, menjadi satu semangat kehidupan meskipun di dalam pengasingan yang demikian sunyinya. Dan gamelan tersebut akhirnya dibawa ke Australia. Nah, ketika Indonesia merdeka, gamelan itu ditinggalkan di sana. Sampai sekarang gamelan itu berada di museum di Melbourne University yang disebut dengan gamelan Digul atau gamelan kemerdekaan. Walaupun pembuatnya, pemiliknya semua balik ke Indonesia dengan menemui nasibnya masing-masing, gamelan itu masih di sana sampai sekarang. Nah, pesan yang menarik daripada pembuatan gamelan di Digul itu adalah bagaimana semangat akan membuat keindahan, menciptakan kesenian itu menyatukan satu cita-cita kolektif untuk tetap bertahan hidup dalam suasana atau situasi yang demikian ekstrimnya. Dalam malam-malam panjang itu tidak ada bunyi-bunyi lain selain bunyi-bunyi binatang buas, misalnya buaya dan sebagainya, malaria dan sebagainya, yang akhirnya kemudian menjadi keindahan itu sendiri akhirnya menjadi pemersatu atau sebagai pemantik daya hidup. Nah, di sini itu bahwa keindahan itu sejajar dengan fungsi. Hubungan dengan kesenian yang akan ditampilkan di Macan dengan isu yang diangkat apa? Kenapa Mas memilih dari sekian banyak isu atau dari sekian banyak yang Mas ketahui misalkan, kenapa ini dan Mas ingin tampilkan ini di Macan? Ini kesenian naratif ya. Kayaknya di kesenian kontemporer naratif itu tidak banyak dapat posisinya. Kesenian kontemporer seringnya dalam bentuk-bentuk lain. Iya. Naratif di sini dalam tanda kutip artinya sejarah storytelling, sejarah bercerita gitu loh. Antara saya sendiri dan tim kuratorial dari Macan melihat bahwa bentuk kesenian ini mungkin
pada waktu yang tepat juga ya. Ada satu kehangatan tersendiri dalam kesenian dalam storytelling. Iya. Soalnya banyak kesenian kontemporer itu lebih merayakan intelektualitas, sehingga agak yang sering terjadi itu meninggalkan satu perasaan dingin, jarak antara keseniannya dan audiennya gitu. Saya rasa di sana kenapa mungkin menarik bahwa audien kesenian kontemporer ini diajak komunikasi lagi. Kan ada satu isu di belakangnya yang cukup besar tadi, migrasi, keterasingan, terus daya tahan dalam situasi yang demikian ekstrim dan sebagainya. Nah, menurut Mas, apa pentingnya masyarakat atau audiens yang akan melihat karya Mas nanti mengetahui tentang isu tragedi kemanusiaan ini yang mungkin sudah lama sudah terlewati ya dari tahun 20-an ya. Pentingnya apa untuk mereka ketahui? Saya pikir apa pentingnya cerita ini untuk masyarakat? Tokoh-tokoh yang kita hadirkan dalam dongeng ataupun dalam cerita ini adalah tokoh-tokoh nyata sebetulnya dalam perjuangannya menuntut kemerdekaan Indonesia. Namun sebetulnya ada sedikit sekali pengakuan keterlibatan mereka dalam perubahan sejarah yang mengakhiri kolonialisasi dunia, yang salah satunya bermula di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu salah satu yang mengakhiri kolonialisasi bangsa Eropa di belahan selatan, di dunia bahkan. Nah, mereka itulah salah satu penggerak pertama. Gitu. Jadi mengetahui, kata Bung Karno kan begitu, mengetahui sejarah sendiri. Jika engkau bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah sendiri. Itu. Karena mengenal sejarah sendiri secara tidak langsung kita mengenal jati diri. Saya rasa itu memang adalah kebutuhan prima awal sebagai bangsa kita, sebagai masyarakat progresif. Menurut Mas sendiri, fungsinya kesenian itu apa? Fungsinya kesenian yang dalam karya ini ya, apa itu fungsi kesenian? Terutama fungsi kesenian dalam konteks karya ini, itu adalah satu menjadi pengingat dia. Pengingat dalam hal ini adalah peristiwa sejarah yang kemudian melahirkan banyak peristiwa-peristiwa lainnya sebetulnya. Dia sebagai stimulan sehingga kita mampu mengenali beberapa yang sebenarnya ada dalam diri kita sebagai kolektif dan diri kita sebagai pribadi. Pengingat dan stimulan ini kemudian merangsang terjadinya pencarian mudah-mudahan, atau terjadinya diskusi mungkin, atau cukup kesadaran jiwa kita setelah berhadapan-hadapan, bersentuhan dan mengkonsumsi kesenian ini dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Dan harapan Mas ketika kesenian ini akan ditampilkan? Apa harapan kita setelah ditampilkannya kesenian ini? Harapan saya bahwa karena kesenian ini juga berasal dari pembuatan kesenian-kesenian sebelumnya, terutama pembuatan gamelan, itu asal-muasalnya. Bahwa menjadi stimulan untuk kita sebagai individu dan sebagai kolektif tetap atau bahkan tumbuh semangat untuk melahirkan kesenian dan melahirkan kebudayaan. Tidak hanya menjadi konsumtor daripada kesenian dan kebudayaan dari tempat lain atau dari doktrinasi pemikiran yang lain. Itu diperlukan semangat yang luar biasa. Karena saat ini kita
lebih banyak menjadi konsumtor daripada gagasan pemikiran yang datang dari luar, dari mana-mana, atau melalui kesenian apalagi, melalui kebudayaan apalagi, kita sangat pasif gagasannya. Harapannya adalah begitu. Kenapa? Karena kesenian ini sebetulnya sangat mudah untuk diciptakan. Dengan gunting, kertas, dan pensil alatnya. Modelnya juga sederhana ya. Modalnya sangat sederhana. Memang mahal idenya, Mas. tidak, model yang mahal adalah investment di waktu. Jadi tadi pagi saya upload foto yang saya ambil tentang buah nangka yang pohonnya saya tanam 20 tahun lalu di belakang rumah. 10 tahun lalu di belakang rumah. Terus ada satu komentar dari satu teman lama, seorang wartawan dari Semarang, mengasuh satu acara radio di Melbourne. Beliau bilang, waduh, Dik, mengingatkan waktu pekarangan di rumah masih luas. Sekarang jarang ditemukan tanah atau pekarangan yang luas gitu. Tapi secara iseng saya bilang, tapi juga jarang juga ditemukan waktu yang panjang, atau jarang sekali ditemukan waktu yang panjang. Nah, harapan saya tentang kesenian ini adalah bukan hanya tentang kesenian ini sih. Harapan saya bahwa manusia atau masyarakat ini mempunyai waktu yang disenggangkan untuk membuat kesenian. Itu satu harapan, memproduksi kesenian, apapun bentuknya sebetulnya. Iya. Perlu masyarakat. Ya karena tadi dari film ini, dari pertunjukan ini, nyatanya bahwa antara fungsi-fungsi yang lain atau yang kita pikir urgensi, misalnya urgensinya adalah ekonomi, urgensinya adalah pangan, urgensinya adalah perkawinan, urgensinya adalah transportasi. Sehingga banyak waktu kita habiskan untuk itu semua, mengejar itu, tanpa kemudian merenungi betul urgensi spiritual. Kalaupun ada urgensi spiritual, kita terkonsumsi oleh dogma-dogma, tidak melulu. Namun kesenian ini akan mengembalikan kita kepada satu kesadaran yang cukup dalam tentang siapa kita. Memberi waktu, bukan melulu atas dorongan dan tekanan sosial di luar. Berarti menurut Mas, proses berkesenian itu juga semacam seperti jalan spiritual, melakukan seperti itu atau? Bisa jadi jalan spiritual, kesenian itu bisa jadi jalan spiritual, tapi kreativitas itu mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan persoalan. Bisa jadi persoalan ekonomi bisa teratasi, bisa jadi persoalan-persoalan urgensi-urgensi lainnya teratasi. Persoalan dunia yang semacam ini, persoalan pasca COVID, bagaimana kita trauma oleh perpisahan, trauma oleh keterasingan. Dan sekarang juga hal yang sama, trauma tentang berita, dari sini ketakutan, politik, semua menekan kita, sosial menekan kita, kredit, ini semua. Saya pikir ada waktunya kita harus kembali untuk memberi diri sendiri. Menulis surat aja kita tidak pernah, tapi pikiran selalu jalan dengan mengkonsumsi berita, mengkonsumsi ini, mengkonsumsi informasi. Sedikit kelenggangan waktu untuk menulis kartu pos, menulis surat, menulis diare, menulis atau menggambar daun, atau menggambar kekasih, atau menulis selarik puisi, udah sesuatu yang cukup langka. Berarti kesenian ini adalah pertahanan hidup. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau dari yang tadi kita bicarakan sejak awal, bahwa untuk survive di Digul, aktor-aktor kita atau karakter-karakter kita membuat gamelan. Di situ memang ada indikasi besar bahwa pemersatu daya hidup adalah kesenian. Ketika negara krisis seniman,
apa yang akan terjadi kira-kira? Kan negara selalu mengalami krisis seniman, krisis penyair. Itu cukup menyedihkan karena memang kehadirannya itu ada pepatah ya. Mungkin negara atau suatu masyarakat bisa menciptakan 100 jenderal dalam waktu mungkin sekian tahun. Tapi kehadiran penyair mungkin hanya 100 tahun sekali. Dan maka dari itu harusnya semangat untuk menjadi penyair itu lebih dipupuk. Soalnya ya belajar menjadi penyair itu saja kalau udah nggak ada kesempatannya bagaimana bisa lahir penyair atau seniman hal yang sama. Bagaimana bisa terjadi kalau lingkungannya juga sudah sangat tidak memungkinkan untuk dia tumbuh. Bagaimana lingkungan yang memungkinkan gitu kan? Pertanyaannya ya dia perlu media, dia perlu proses, dia perlu perpustakaan, dia perlu tokoh-tokoh cendekia, dia perlu agama, dia perlu masyarakat, dia perlu musim semi, dia perlu musim penghujan gitu kan. Tapi kalau dilihat kesenian ini kan lekat dengan sebuah proses ya, Mas. Jadi kalau orang membuat atau berkesenian itu modalnya juga salah satunya adalah mau berproses kan gitu. Sedangkan hari ini itu menjadi sebuah tantangan ketika semuanya serba cepat, semua serba instan gitu. Proses ini udah menjadi lawan lagi nih. Ya kita harus sadar memang ada kelangkaan waktu. Sebetulnya kita punya banyak waktu. Banyak waktu. Kalau kita lihat seberapa banyak waktu kita gunakan hanya untuk terlibat dengan urusan sosial media. Saya pikir kita sedang bermasalah sebagai masyarakat untuk mengendalikan kuda waktu. Iya, kuda waktu ini adalah simbol dari konsumtif yang luar biasa. Kita sudah sangat terbius oleh material, oleh gagasan, oleh cahaya, gitu kan. Harus konstan ada cahaya di depan kita, ada gagasan di depan kita, ada informasi. Itu seperti menjadi candu, ya. Yang mana candu itu termasuk mengkonsumsi waktu kita. Makin sedikit waktu untuk, kalau agamawan mungkin beribadah, tapi sebagai masyarakat itu ya berkesenian gitu. Soalnya kenapa? Paling tidak salah satu titik dari kesenian adalah yang terindah gitu loh. Akan sangat menjadi tempat yang depressing. Kiranya kita semakin jauh dari nilai-nilai itu. Oke, satu pesan terakhir buat kita semua, Mas. Kita semua ini sedang mengalami satu proses atau satu jalan kehidupan yang disebut dengan oyong-oyong ayang-ayang. Kemana-mana memanggul bayang-bayang. Ditampilkan di teman-teman. Oke, terima kasih Mas Jumadi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak ya Muni ya. Terima kasih banyak.